Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini melanjutkan cerita sebelumnya yang sempat terputus. Yaitu satu cerita yang datang dari Mas Subur di Jawa Timur sana. Yang bercerita mengenai sebuah sumur tua itu bikinan dari kakeknya sewaktu masih muda. Di mana kakeknya itu mendapatkan satu mimpi untuk membuat sebuah sumur di lokasi tertentu, di mana waktu itu kondisi kampung itu lagi kekeringan. Ya, akhirnya sumur itu dibuat dan ternyata memang benar. Itu adalah satu-satunya sumur yang keluar air meskipun dalamnya itu masih di bawah rata-rata dalam sumur para warga. Ya, akhirnya sumur itu pun jadi andalan. Warga banyak yang ya intinya jatuh cinta gitu ya. Mbah Wasun pun itu akhirnya pamornya jadi naik ya, dianggap kayak orang sakti atau ya dan sebagainya lah. Dari situ kehidupannya Mbah Wasun juga mulai membaik, secara strata atau status sosial itu juga ikutan naik. Tapi sumur itu belakangan diketahui bermasalah. Karena apa? Warga percaya, Mbah Wasun itu percaya kalau sumur itu meskipun dia memberikan sesuatu, tapi setiap tahunnya sumur tersebut itu meminta korban atau tumbal, yaitu tumbalnya itu anak-anak, di mana sudah mendapatkan sekitar 4 anak lah gitu ya waktu itu. Kemudian Mbah Wasun sendiri memutuskan untuk menyetop atau menghentikan, tapi entah karena alasan apa Mbah Wasun sendiri itu tak kuasa untuk menutup sumur itu. Jadi sumur itu pun akhirnya dibiarkan terbengkalai di daerah kebun sana, yang memang di daerah situ tuh belum dibangun rumah. Sampai sekarang juga kata Mas Subur itu masih ya di situ masih kebun gitu ya. Cuman sumur itu sekarang udah dipagerin, bukan dipagerin lagi, tapi kayak dibikinin rumah-rumahan dan itu nggak bisa diakses dari luar. Kita lanjut cerita Mas Subur yang udah sempat terhenti tadi ya, dimana di adegan terakhir itu Mas Subur pingsan setelah ngobrol sama Mbak Siti dan melakukan ya sesuatu yang tidak sengaja, keliengan gitu. Mas Subur jatuh, dia pun pingsan. Di pingsannya itu Mas Subur mendapati dirinya seolah-olah dibilang mimpi ya. Sepertinya itu bukan mimpi karena jelas banget dan aku bisa mengendalikan diriku sendiri, kata Mas Subur. Aku mau ke sana. Aku muncul rasa takut, aku keluar dari rumahnya Siti, dari rumahku sendiri, rumah kakek ya. Terus udah keluar dan aku itu takut, bener-bener merasakan ketakutan tersebut. Ya akhirnya sudah. Mas Subur di cerita sebelumnya itu kan keluar nyariin kakeknya, nyariin bapaknya, teriak-teriak sampai nangis sendirian di halaman sana, cuman gak ada satu orang pun yang peduli. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Semoga pesanannya cepat sampai dan dalam kondisi yang baik-baik aja gitu ya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, monggo ditunggu pesanannya. Itu aja sama kawan-kawan yang sudah nengokin channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Terima kasih banyak. Itu adalah channel untuk nanti nampung cerita-cerita lama dari Lapak Horor yang aslinya itu suara saya sendiri, cuman diubah pakai kecerdasan buatan. Itu aja. Kita lanjut cerita dari Mas Subur tadi. Kelamaan, mohon maaf ya. Nah, Mas Subur nangis di situ, nyari-nyariin itu sepi, bener-bener sepi. Sampai akhirnya dia kan nangis sambil merunduk begini. Ini mohon maaf ya, ceritanya itu memang agak sedikit jorok, tapi memang begitu gitu ya ceritanya. Narator berusaha menyampaikan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin biar nggak terlalu detail gitu. Nah, oh ya, di cerita sebelumnya di bagian penghujung itu juga udah disebutkan kalau Mas Subur sama Mbak Siti itu berjodoh, jadi biar kawan-kawan itu nggak nebak-nebak lagi. Nah, ini Mas Subur lagi nangis begini kan. Lumayan lama. Dia tuh baru nyadar. Mohon maaf. Ternyata Mas Subur itu nggak pakai celana. Asu katanya aku udah pakai celana. Dia pun bangun gitu kan. Loh, aku udah pakai. Dia tuh nggak pakai selai baju pun. Ini kok aku udah pakai celana? Dia malu gitu kan. Celingak takutnya tuh ada orang atau gimana.
langsung lari masuk ke dalam rumah sana. Masuk ke dalam situ, ke dalam rumah, buka lemari kan nyari bajunya. Nggak ada satupun baju di rumahnya Mas Subur tadi. Kok nggak ada baju? Sarung gitu, sarung pun nggak ada. Jadi sesuatu yang kira-kira bisa dipakai untuk jadi pakaian itu nggak ada. Bahkan apa? Kordennya pintu itu baru ngeh juga. Itu nggak bisa bukan nggak bisa. Itu nggak ada. Biasanya itu ada kan pintu kamar, bahkan pintu antara ruang tamu sama ruang tengah itu pun ada korden. Itu nggak ada di situ. Nggak ada kain di sana. Itu benar-benar bingung. Kok nggak ada apapun gitu kan, sampai akhirnya apa? Ya manggil-manggil di dalam kamar, Pak, Bu, kalian di mana gitu kan? Bajuku pada kemana? Ini kok semua baju nggak ada. Buka lemari bapak sama ibunya pun sama, kosong di sana. Ini orang-orang pada minggat. Spray pun nggak ada. Sarung bantal pun nggak ada. Itu baru ngeh di sana. Lu kok nggak ada apa-apa? Akhirnya Mas Subur pun keluar sambil terus nutupin gitu ya. Ke sana, ke depan. Orang-orang pada kemana sih? Aku ini lagi di mana sih? Mas Subur pun mulai berpikir, jangan-jangan aku nggak di rumah gitu, aku di tempat entah apa. Diingat-ingat aku terakhir itu jatuh ke sungkur seruk. Habis itu nggak ingat lagi. Setelah bangun aku berada di sini. Apa aku dibuang atau gimana gitu? Ini kebingungan sendiri. Dia pun masuk lagi ke dalam ruangan. Ke dalam ruangan tamu, pintu masih kebuka dan waktu itu kan kondisinya itu gelap. Nah, mohon maaf lagi, samar-samar Mas Subur itu melihat ada satu sosok berlari, teralap dari, dia ngeliatnya dari dalam gitu kan, malam-malam gelap. Duh, itu siapa yang lari? Kok kondisinya sama seperti aku? Nggak pakai baju gitu kan. Mas Subur ngeliatin ke sana kan, ternyata itu apa? Mbak Siti. Wah, di situ Mas Subur nggak tahu ya, antara seneng tapi ya takut gitu ya. Dia tuh melihat Mbak Siti dalam kondisi seperti itu, lari-lari gitu kan, dan akhirnya apa? Si Mbak Siti tuh nyariin Subur, Bur, nyari manggilnya itu di rumah sendiri, Bur, Subur, dipanggil-panggil kan, Mbak Siti manggil aku. Mas Subur pun keluar sambil nutupin, Mbak, aku di sini Mbak, cuman ngelongok begini doang ya kepalanya. Kamu di situ? Mbak Siti tuh ya kondisinya sama kayak Mas Subur ya. Cuman apa? Dia itu meluk sesuatu, meluk setumpuk kain begini, dipeluk sama Mbak Siti. Bur, sini, ini dipakai katanya, ini dipakai. Ditaruh sama Mbak Siti, brak ya. Mas Subur lihat semuanya. Masih kecil ya, Mas Subur usia 12 tahun itu SD kelas 6 gitu kan. Dikasih lihat begitu kan, kan nggak ngerti. Mbak Siti sendiri tuh 2 tahun lebih tua gitu ya. Ya belum sempurna lah. Cuman begitu, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Akhirnya apa? Kain tersebut itu cuman kain-kain putih. Jadi lebih mirip kayak kain mori kayak gitu. Bur, ini kamu pakai, ini kamu pakai. Akhirnya apa? Mas Subur pun ambil, Mbak Siti pun sama. Akhirnya ambil pakaian, dipakailah pakaian tersebut. Sama putih. Kalau Mas Subur inget, ini mirip kayak pakaian ikhram gitu, kayak pakaian orang mau haji. Cuman waktu itu kainnya nggak sebanyak itu. Jadi Mas Subur pun akhirnya cuman dipakein sarung gitu ya. Kalau Mbak Siti yang banyak buat Mbak Siti karena butuh menutup lebih banyak gitu kan, termasuk bagian atasnya. Akhirnya ditutup semuanya. Mas Subur pikirannya ya kebagi, ini gimana ceritanya kok jadi seperti ini, dan apa yang barusan aku lihat itu tuh apa gitu ya. Untuk pertama kalinya Mas Subur melihat seorang perempuan itu Mbak Siti yang notabene itu jadi istrinya. Nah, dari kejadian tersebut perasaannya Mas Subur pun sudah teraduk-aduk, dan entah kenapa malam itu Mas Subur kayak merasa jatuh cinta gitu ya. Merasa jatuh cinta sama Mbak Siti. Dak begitu. Mbak, kita kemana Mbak? Kita kemana gimana? Kata si Mbak Siti. Ya kita habis ini mau kemana Mbak? Kita ke belakang, kata si Mbak Siti. Hah? Ke belakang Mbak? Ngapain? Wis pokoknya ke belakang, ikut aku aja. Akhirnya apa? Mereka pun ke belakang sana. Ke belakangnya kemana juga nggak tahu. Mbak, kita mau kemana? Kita mau ke sumur, kata si Mbak Siti. Akhirnya ke sumur. Mbak, kita ngapain ke sumur? Udah, kamu ikut aja. Akhirnya apa? Ikutlah si Mas Subur di belakangnya. Nah, di situ sepanjang perjalanan dari mulai belakang rumahnya Mbak Siti, rumahnya Mas Subur itu, sepanjang itu
mereka berdua melihat. Mereka pun jalan ya pelan-pelan, gelap-gelapan begitu ya. Dan ngelihat beberapa di antara mereka, melihat beberapa orang anak dengan pandangan kosong. Itu cuman mereka tuh pada jongkok gitu kan. Mbak, ini siapa mbak gitu kan, mereka tuh siapa? Mbak Siti nggak menjawab, terus jalan ke sana ke arah sumur. Dan Mas Subur di situ baru tahu ternyata anak-anak tadi itu keluarnya dari sumur satu persatu, itu kayak merembet keluar. Mbak, kok pada keluar dari sumur gitu? Bur, kamu diem, katanya gitu. Kamu diem. Iya mbak. Ngeliatin ke sana ke Mas Subur, sekali-kali curi-curi pandang ke Mbak Siti, ngeliatin dari belakang gitu kan. Ya bingung, aku ngeliatin Siti waktu itu dalam kondisi apa itu aku nggak ngerti. Aku cuman udah tahu aku seneng aja ngeliatin ini gitu, kata si Mas Subur dalam hati gitu. Terus balik lagi ngeliatin ke sana, ya keluar seperti itu dan jumlahnya itu banyak. Setelah mereka turun dari sumur, mereka itu berjalan dengan cara jongkok keluar ke sana. Nanti kayak gitu, jarak berapa meter, satu kanan kiri jalan mereka itu ya. Dan sampai akhirnya keluarlah satu sosok itu dari dalam sumur tersebut. Sosok hitam, bentuknya itu nggak jelas, cuman kayak rambut doang dari atas sampai bawah itu full. Dan keluarnya tuh ya kayak keluar begitu, kayak orang ngambang gitu kan. Mbak, itu apa mbak? Yuk kita pergi dari sini mbak gitu kan, kata si Mbak Sitinya. Nggak usah, kita di sini aja. Mbak, tapi aku takut mbak, itu kok serem banget. Jadi kondisi gelap, tapi Mas Subur itu bisa melihat. Nah di situ tambah tenang, apalagi Mas Subur itu nggak sengaja, itu megang karena takut ya gitu, megangin Mbak Siti. Mbak Sitinya pun diem aja gitu, dipegangin sama Mas Subur, merapat-merapat gitu kan, seneng. Cuman yang ngeliatin itu, yang serem-serem itu tadi, emang beneran Mas Subur itu takut. Cuman takutnya tambah turun karena bisa deket sama Mbak Siti tadi. Sampai akhirnya Mbak, lari mbak yuk. Nggak bisa, kita tuh nggak bisa lari Bur. Kita nggak bisa lari, kata si Mbak Siti. Terus kita harus gimana? Kita hadapi yang itu. Hadapi gimana mbak? Berantem mbak? Iya kita berantem, kata si Mbak Sitinya. Dan tiba-tiba sosok itu tuh pun mendekat, turun dari sumur, mendekat. Itu jalan tuh halus banget. Ya tambah serem, makin deket itu rambut semua dari atas sampai bawah. Makin deket. Nah di situ baru pundaknya Mas Subur ada yang narik dari belakang. Nyet. Termasuk Mbak Siti juga ditarik dari belakang. Ternyata itu adalah Mbah Wasun. Mbah gitu kan, si mbahnya nggak jawab apa-apa, itu cuman ngeliatin begini. Dan Mas Subur sama Mbak Siti itu disuruh pergi sama Mbah Wasun. Kalian ke sana gitu, kayak di film-film, kata si Mas Subur. Kalian pergi dari tempat ini. Akhirnya pergilah mereka berdua. Pergi pun dengan cara bergandengan tangan gitu ya. Mas Subur itu yang narik, tapi sebenarnya Mas Subur itu yang lebih takut. Jadi kalau di adegan film, kata Mas Subur, aku itu yang di depan gitu, seolah-olah narik gitu. Padahal enggak, aku lari duluan itu karena aku lebih takut dari si Siti ini. Aku enggak pernah nengok ke belakang. Mbak Siti yang nengok ke belakang, nengokin Mbah Wasun kan. Sampai di depan rumah di sana, kami itu cuma duduk di situ. Mbak, itu apa sih mbak tadi? Nah Mbak Siti pun cerita, Bur nanti ya ceritanya, ceritanya begitu ngomongnya, Bur nanti ya ceritanya kalau kamu udah bangun. Ah emang aku tidur ya mbak ya? Iya kamu sekarang lagi tertidur. Nanti kalau kamu sudah bangun tak ceritain semuanya. Kita tunggu mbahmu, kita doain mbahmu semoga ndak apa-apa ya, kata si Mbak Siti. Iya mbak, emang si mbak tadi lagi ngapain? Ya si mbak lagi ngelawan yang nunggu sumur tersebut karena dia itu udah bawa kamu ke sini. Loh mbak, kalau bawa aku ke sini kok kamu bisa masuk ke sini juga mbak? Mbak Siti pun gak menjawab gitu ya, cuman diem aja. Mas Subur ngeliatin ke situ, Mbak Siti itu ayu yo gitu. Dalam hati itu gitu, Mbak Siti itu ayu beneran. Aku seneng, kata si Mas Subur. Itu mulai mengakui kalau Mas Subur itu suka. Dan singkat cerita, nggak terlalu lama ya mereka ya, Mas Subur sendiri nggak terlalu inget berapa lama dia menunggu sama Mbak Siti di sana, dimana selanjutnya itu nggak ada obrolan sama sekali. Mbak Siti ya kayak orang resah, sementara
Mas Suburnya sendiri tuh ngerasa aku tuh kayak jadi orang bodoh malah di situ. Aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak ngerti apa yang terjadi, ini lagi gimana gitu ya. Yang ada itu cuman aku seneng sama Mbak Siti. Yang ada itu cuman itu, malah nggak mikirin masalah sumur atau apa. Sampai akhirnya Mbah Wasun pun datang. Nah, Mbah Wasun itu datangnya aneh, bukan dari arah belakang rumah, tapi justru datangnya itu dari depan. Mbah Wasun itu bawa obor. Pertama lumayan cukup kaget juga, loh itu ada orang bawa obor sendirian gitu kan, itu siapa? Ternyata mbahnya sendiri, Mbah Wasun. Mbah Wasun pun mendekat ke arahnya Mas Subur ke sana, mereka berdua pun bangun dan ayo kita pulang katanya. Mbah, pulang kemana Mbah? Udah kamu ikut aja Bur. Kamu pegang itu si Siti gitu kan. Kamu pegang si Siti. Iya Mbak gitu kan. Nah begini megangin tangannya Mbak Siti malu-malu gitu, cuman diterima sama Mbak Siti. Mbak Siti itu digandeng juga sama Mbah Wasun. Jadi yang depan Mbah Wasun, paling belakang itu Mas Subur. Mbah, kita mau kemana Mbah? Kan rumahnya ini Mbah. Si Mbah pun diem aja, terus jalan ke sana ke depan, ngelewatin jalanan kampung, lumayan cukup jauh sampai apa? Mas Subur itu lelah. Mas Subur itu mulai capek dan dia itu udah nggak terlalu konsentrasi dengan jalanan waktu itu ya. Yang ada cuman aku gandeng tangannya Siti. Ngelihatnya pun udah ke bawah, nggak nengok samping kanan kiri, cuman ke bawah. Dan tahu-tahu apa? Mas Subur itu nabrak Mbak Siti yang ada di depan karena Mbak Wasun itu berhenti brok gitu kan. Kaget bukan main dan Mas Subur itu tertidur. Ada waktu jeda, mungkin tidak tahu berapa lama, tapi ada waktu jeda di mana itu semuanya itu gelap dan Mas Subur pun bangun. Nah saat bangun itu, Mbak Siti mana? Mbak Siti mana? Yang dicariin itu si Mbak Siti dan ini Subur nyariin. Akhirnya Mbak Sitinya pun mendekat ke situ. Bur, udah bangun kamu Bur gitu. Udah Mbak. Megangin tangannya si Mbak Siti. Kamu pegang aja gitu kan. Ini yang orang-orang dewasanya itu pada ketawa di situ kan. Ya sudah apa-apa sebentar katanya begitu kan. Oh apa kata si Mbak Sitinya begitu. Akhirnya sudah Mas Subur itu bangun, ada Mbak Wasun juga. Di rumah itu rame. Jadi di sana Mas Subur lapar kan, akhirnya dikasih makan. Dan duduklah di sana ya. Dan waktu itu udah malam, kurang lebih tidak tahu jam 9, tidak tahu jam 10 malam. Warga belum pada pulang, bahkan mendengar, Subur udah bangun. Beberapa warga pun pada datang ke situ nengokin. Akhirnya sudah, Mas Subur pun menceritakan apa yang dialaminya tadi. Pengalaman itu ada Mbak Siti, cuman agak sensor sebentar. Ada sensor sedikit waktu itu, karena malu gitu ceritanya. Dan ya ada Mbak Wasun, dan ya cuman mereka bertiga itu, dan mereka tuh melihat yang ada di sumur tersebut. Nah ini akhirnya ada yang cerita mengenai apa yang terjadi di sekitarannya Mas Subur di dunia aslinya gitu. Ceritanya tapi tidak terlalu banyak. Kamu itu tadi pingsan Bur, begini. Dan akhirnya sudah malam itu Mas Subur pun ditemenin sama Mbak Wasun, ya cuman ngobrol-ngobrol begitu doang. Mbak Wasun itu lebih banyak bercerita mengenai masa mudanya kayak gitu. Tapi nggak diceritakan ke sini ya cerita masa muda dan sebagainya. Warga itu udah pada pulang. Keesokan harinya, karena kangen, aku tuh pengen ketemu Mbak Siti gitu ya. Aku mau ke sana pagi-pagi itu udah longak-longok di depan rumah. Akhirnya Mbak Siti pun nongol. Nah begitu nongol, oh ya lupa, Mas Subur itu pingsan itu udah 1 hari. Udah ya hampir 24 jam lah waktu itu ya. Itu pingsan, tertidur itu tadi dan mengalami kejadian yang ini berarti udah ganti hari lagi. Nah pagi-pagi itu Mbak Siti keluar, akhirnya Mbak gitu kan dipanggil. Ya Bur, udah bangun Bur. Aku belum tidur Mbak dari semalam. Loh kamu belum tidur? Iya aku udah tidur seharian Mbak, gak ngantuk katanya begitu kan. Oh tapi kamu udah apa-apa Bur? Aku udah apa-apa Mbak, matur nuwun ya Mbak ya gitu ya. Iya sama-sama Mbak. Kok iso katanya, kok bisa seperti itu, bisa apaan Bur? Itu Mbak aku mau cerita katanya, semalam belum tak ceritain semuanya. Ya wis cerita.
Akhirnya Mbak Siti pun duduk di depan di terasnya rumahnya Mas Subur. Di situ cerita, Mbak, semalam kamu itu datang, Mbak. Sebenarnya aku udah pakai baju, Mbak. Kamu juga enggak, Mbak. Kata si Mbak Siti. Kamu saruk katanya begitu. Aku enggak saruk, sumpah, Mbak. Ini aku cerita itu begini bener. Kamu yang bawain baju, intinya begitu ya. Diceritain semuanya. Ya Mbak Sitinya itu malu-malu. Nah, akhirnya sudah. Cerita itu pun enggak panjang. Mbak Sitinya enggak suka mendengar cerita tersebut ya. Akhirnya Mbak Siti gantian yang nimpalin. Jadi gini, Bu, semalam itu waktu kamu tersungkur itu ya, aku juga ya nggak ngerti lah apa yang terjadi, begini-begini terus udah kamu itu dibawa pulang ke rumah ke sana kan, dan Mbah Wasun itu ke belakang, terus dia tuh nggak tahu, aku nggak ngerti ngambil wudhu atau apa, soalnya mukanya basah, tangannya basah, kakinya basah, dan aku pun disuruh begitu, Siti, sana katanya begitu kan. Aku cuman iya aja, karena aku tahu, oh mungkin aku suruh ngambil wudhu atau akhirnya aku pun ngambil wudhu juga. Terus sudah, aku nggak disuruh ngapa-ngapain gitu kata Mbak Sitinya. Si Mbak Wasun itu kayak sibuk dengan sendirinya. Si Mas Subur itu udah ditaruh di kamar di sana. Aku pun ngeliatin ke si Subur, kenapa ya kok bisa seperti itu gitu. Aku ya sedih, Pur, gitu kan ngeliat kamu seperti itu. Oh makasih Mbak Yo gitu, makasih Mbak Yo. Akhirnya sudah. Nah, di situ si Mbak Wasun melakukan ritual-ritual tertentu. Mbak Siti karena udah malam disuruh pulang. Nah, ini pagi harinya. Berarti bukan pagi harinya. Ya memang pagi harinya tuh dikasih tahu, Siti nanti malam ini ya gitu ya. Dikasih tahu ada mau acara ritual. Nanti kamu ke rumahnya Simbah ya. Iya ya. Karena akhirnya ke sana. Dan Mbak Siti itu dilibatkan. Siti, kamu merem katanya begitu. Cuma disuruh merem begitu doang, duduk di ruang tamu di sana. Mbak Wasun pun duduk di depannya. Setelah itu Mbak Wasun itu masuk ke dalam. Dan setelah itu Mbak Siti itu tadi, Bur, aku yo ngalamin sebenarnya. Aku yo ngelihat semua apa yang kamu lihat malam itu. Masa Mbak katanya. Iya, aku ngelihat semua. Aduh, aku malu, Mbak. Ya, aku lebih malu, Bur, katanya. Cuman ya begitu, aku ya nggak ngerti. Jadi, intinya malam itu, Mbak Siti sama Mas Subur itu kayak sama-sama berpetualang di satu tempat yang nggak tahulah itu di mana. Mungkin kebanyakan orang menyebutnya itu sebagai alam sebelah atau alam gaib dan ya hal lainnya lah, hal serupa seperti itu. Nah, itu yang yakini atau diketahui sama Mas Subur juga semacam itu. Sampai akhirnya setelah ngobrol-ngobrol tersebut, oh Mas Subur pun udah tahu, oh jadi masalahnya tuh begini-gini, masalah sumur itu udah selesai. Akhirnya itu tadi memutuskan untuk disegel sumur itu ya. Nggak ditutup, cuman disegel ya, dibangun sama warga. Ini kayak dibangun rumah-rumahan, cuman nggak dikasih pintu sama sekali. Jadi semuanya itu rapat supaya nggak bisa dimasukin siapapun sampai sekarang. Dan di situ setelah ngobrol-ngobrol itu tadi, Mas Subur untuk pertama kalinya, Mbak Siti, iya kenapa Bur? Mbak, aku mau ngomong katanya. Ya kamu kalau ngomong tinggal ngomong, Mbak. Aku kayaknya seneng, aku suka sama Mbak Siti gitu. Kamu kan masih kecil kata si Mbak Siti. Iya sih Mbak, aku masih kecil, cuman ya nggak ngerti aku seneng piye Mbak gitu. Aku seneng gimana gitu. Mbak Sitinya malah ketawa gitu kan. Adus dulu sana, mandi dulu sana katanya. Senang kata Mbak. Sekolah dulu yang benar. Akhirnya yaitu tadi dibilangin seperti itu, Mas Subur pun bersemangat sekolah. Benar-benar bersemangat. Waktu itu kan ya sekitar baru kelas 6 SD ya. Lanjut ke SMP. Dan SMP Mbak Siti itu setelah lulus SMP dia tidak melanjutkan ke SMA atau SMK atau apa, enggak. Mbak Siti ngambil kursus menjahit dan akhirnya sudah ambil kursus menjahit, sementara si Mas Subur itu lanjut ke SMA, sekolah lah gitu ya. Dan setelah sekolah lulus dari SMA, ya mereka kan ini memang mulai berhubungan gitu ya, mulai saling suka, boleh dibilang pacaran atau apa. Yaitu setelah lulus SMA ada jeda sebentar, kemudian keluarga mungkin ya agak sedikit khawatir nih, dua anak udah gede-gede, kalau misal dibiarkan nanti takutnya gimana-gimana. Akhirnya sudah Mas Subur sama Mbak Siti itu dinikahkan. Dan ya sudah, sampai sekarang alhamdulillah
Mas Subur sama Mbak Siti itu dikaruniai 5 orang anak gitu. Dan ya itu aja cerita dari Mas Subur. Pengalamannya pernah seperti itu dan termasuk pengalaman jalan jodohnya bersama Mbak Siti yang wis angel katanya, buat dijelaskan itu sebenarnya angel gitu. Cuman ya begitulah. Sampai sekarang katanya Mas Subur ditulis gitu ya, aku itu sayang banget sama istriku katanya. Ya iyalah Mas lah gitu ya, Mbak Siti itu spesial. Jadi itu aja. Terima kasih Mas Subur, terima kasih Mbak Siti juga. Kawan-kawan di rumah juga tentu saja terima kasih banyak. Mohon maaf ya kalau ceritanya itu memang agak sedikit ada jorok-joroknya gitu. Tapi bukan kita mau mengeksploitasi bagian itunya, enggak. Itu bagian dari cerita. Kalau mau dihilangkan ya rasanya sayang gitu kan. Makanya itu tadi narator pun menceritakannya dengan cara garis besar aja. Itu aja. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari ceritanya Mas Subur ini. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, yang belum memesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo itu juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.